Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1561. Melampaui tingkat dewa, kamu benar-benar berani mengatakannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu melampaui tingkat dewa, kata kakak tertua sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ketika Ye Yuan mulai memurnikan pil, bahkan Xuan Yu juga menunjukkan sedikit ekspresi serius, menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Sejak mengetahui bahwa seorang ahli alam dao muncul di kota, Xuan Yu tidak bisa tidur di malam hari, sangat ingin menyaksikan sikap seorang ahli. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Saat api ilahi menyala, aura dao agung memenuhi seluruh ruang pemurnian obat. Wajah keempat saudara magang berubah, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan guru mereka tidak bisa capai. Bagi Ye Yuan, kesulitan dalam menyempurnakan pil Silver Moon Point Star dianggap sebagai hal yang mendasar dan tidak membutuhkan banyak usaha. Saat memurnikan, dia memegangnya di ujung jarinya. Setelah 2 jam, di tengah tatapan tercengang semua orang, Ye Yuan selesai menyempurnakan. Xuan Yu mengerutkan alisnya, tampak agak bingung. Sementara keempat saudara magang sangat terkejut. Mengesampingkan dunia nyata, standar Ye Yuan dalam menyempurnakan pil dewa peringkat 3 sama sekali tidak di bawah standar guru. Saat ini saja mereka sudah terguncang beberapa jalan di belakang. Meskipun kakak tertua dan kakak kedua juga merupakan dewa alkimia bintang 4, pemurnian pil dewa peringkat 3 masih belum mencapai tingkat yang bisa dimiliki dengan mudah. Yang paling membuat mereka takjub adalah Ye Yuan hanyalah dewa asal tahap awal. Setelah selesai menyempurnakan pil obat, esensi ilahinya tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikitpun. Wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdebar-debar, seperti dia bermain-main sebentar saja. Bagaimana kabarnya, kakak tertua? Yakin atau tidak, suara Ning Xiu tiba-tiba terdengar di telinganya, membuat kakak tertua terlonjak ketakutan. Kakak tertua mendengus dingin dan berkata, punya kekuatan, tapi, pastinya tidak melampaui tingkat Dewa Guru. Menurutku, apakah pil Silver Moon Point Star ini bisa mencapai tingkat Dewa atau tidak, sudah cukup untuk membuat kita terbata-bata. Ning Xiu tersenyum dan berkata, tenang, Tuan Ye menyempurnakan pil Silver Moon Point Star, tidak mungkin untuk tidak menjadi tingkat Dewa. Saat menyempurnakan pil batu surgawi Gale, Ning Xiu telah menyaksikan di hadapan seni Peng Hinwi kekacauan milik Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan tahu bahwa kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya kemungkinan besar adalah saat menyempurnakan pil pengubah sumsum darah surgawi. Penyempurnaan saat itu, bahkan dia tidak melihatnya. Ning Xiu sangat menantikannya. Dia tidak tahu apakah guru bisa mengerahkan seluruh kekuatan Ye Yuan hari ini atau tidak. Karena Ye Yuan tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dia harus sangat percaya diri dengan kehalusannya. Namun, kakak tertua sangat menghina ketika dia berkata, apakah menurutmu pil obat tingkat dewa semuanya adalah kubis? Bahkan jika dia bisa memurnikan pil dewa tingkat dewa, itu juga tidak mungkin melampaui guru. Apakah begitu? Ye Yuan tersenyum tipis, telapak tangannya gemetar. Pil obat terbang keluar dari kuali obat. Tatapan semua orang tertuju pada pil obat kecil itu, tatapan mereka tanpa sadar berubah menjadi tajam. Pil Silver Moon Point Star ini juga memiliki tingkat kualitas dewa yang mengejutkan. Hehehe, seperti yang kubilang, tidak mungkin Tuan Ye tidak setingkat dewa. Ning Xiu tersenyum dan berkata. Kakak tertua mengatupkan mulutnya dan berkata, meskipun pil obat ini juga memiliki tingkat dewa, pil ini paling banyak setara dengan pil guru. Tetap dia yang kalah. Xuan Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, bajingan kecil, jangan buka mulutmu. Babak ini, gurulah yang kalah. Pil Silver Moon Point Star milik Master Ye sudah sangat dekat dengan tingkat dewa yang sangat halus. Tatapan kakak tertua berubah tajam dan dia berkata dengan tidak percaya, Guru, Anda tidak bercandakan. Ada, benar-benar ada seseorang yang mampu menyempurnakan pil obat tingkat dewa menjadi tingkat dewa yang halus. Xuan Yu mendengus dingin dan berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa guru memanggil beberapa dari kalian? Tingkat dewa bukanlah akhir dari segalanya. Di tengah tingkat dewa, ia bahkan dibagi menjadi 5 alam utama. Tingkat dewa roh ungu, tingkat dewa roh hampa, tingkat dewa roh luas, tingkat dewa roh akhir,
serta tingkat Dewa Tautan Roh yang legendaris. Ini sama dengan pemurnian logam. Para alkemis tidak pernah mampu menggali 100% efek pengobatan obat-obatan roh. Semakin tinggi kualitas pil obat, semakin tinggi kemurniannya. 5 tahap ini, setiap kenaikan level, efek obat dari pil obat akan meningkat beberapa kali lipat. Pil obat tingkat dewa sebenarnya karena kemurniannya mencapai titik kritis tertentu. Batasan ini membuat bingung banyak alkemis. Namun di atas batas tersebut, masih ada ruang untuk perbaikan. Hanya saja untuk bisa mendapatkan peningkatan di atas tingkat dewa lagi, pada dasarnya itu sangat jarang. Dengan level kakak tertua, memurnikan pil dewa bintang 3 yang tidak terlalu sulit, jika dia beruntung, pil itu juga bisa menyempurnakan pil dewa tingkat dewa. Tapi itu hanya tingkat dewa roh ungu yang paling biasa. Sedangkan untuk tingkat dewa roh kehampaan, kakak tertua pada dasarnya tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Bahkan jika dia menyempurnakan pil dewa peringkat 2, pil dewa peringkat 1, dia juga tidak dapat memurnikan pil obat tingkat dewa roh hampa. Namun, Ye Yuan yang memurnikan pil dewa bintang 3 sebenarnya mendekati pil dewa roh kehampaan. Ini terlalu tidak terbayangkan. Xuan Yu menyatukan kedua pil obat itu dan berkata kepada 4 muridnya, kalian semua melihatnya sendiri, apa perbedaan antara kedua pil obat ini? Tatapan kakak tertua menajam dan dia berseru, ini jauh lebih jelas daripada pil obat guru. Sayang sekali, hanya sedikit lagi dan kamu bisa menyempurnakan pil dewa tingkat dewa roh hampa. Kakak tertua merasa tertarik dan ingin mencobanya juga, melupakan taruhannya sejenak, dan tidak dapat menahan keluh kesahnya. Tingkat dewa roh kekosongan, itu adalah tingkat legendaris. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Xuan Yu, ayo kita lanjutkan ke babak berikutnya. Xuan Yu mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Kali ini, aku akan pergi duluan. Keempat saudara magang itu kembali sadar. Kakak tertua mengatupkan mulutnya dan berkata, pil obat di belakang pasti akan semakin keras, aku tidak percaya dia bisa mengalahkan guru dalam segala jenis pil obat. Sujud ini, dia pasti bersujud. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin terkejut. Performa Ye Yuan sangat stabil. Setelah kesulitan dalam memurnikan pil obat menjadi semakin sulit, ketika Xuan Yu mencapai putaran ketiga, dia sudah tidak mampu memurnikan pil dewa tingkat dewa. Tapi Ye Yuan masih memiliki tingkat dewa. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Semakin besar tingkat kesulitan pil obat, semakin sulit untuk memurnikan pil obat bermutu tinggi. Tapi kenapa dia bisa terus menyempurnakan? Kakak tertua berkata dengan kaget. Iya, bagaimana orang ini melakukannya? Apa dia masih manusia? Kakak senior kedua Ding Sun juga berseru. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatannya jauh di atas pil obat ini, sehingga dia dapat bekerja dengan sangat stabil. Tapi, alam macam apa yang dia capai? Kata kakak senior ketiga sambil menghela nafas secara emosional. Penyempurnaan pil Ye Yuan menumbangkan pemahaman mereka tentang alkimia. Itu sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa memurnikan pil ilahi tingkat dewa semudah makan dan minum. Segera, ronde kelima berakhir. Pil obat Ye Yuan keluar dari tungku. Masih tingkat dewa. Tatapan Xuan Yu akhirnya menjadi serius. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tampil maksimal di ronde pertama. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, memurnikan tingkat dewa roh kekosongan sama sekali tidak masalah. Kekuatan alam Dao terlalu menakutkan. Semua orang saat ini tenggelam dalam keterkejutan ketika suara keras tiba-tiba datang dari luar. Ye Yuan, keluar dari sini dan mati demi orang tua ini. Juga, pusat kekuatan alam penguasa ilahi, kamu benar-benar berani campur tangan dalam urusan luar kota. Sekarang, menara bela diri telah mengirim orang untuk menangkapmu, cepat keluar untuk dieksekusi. Di luar, teriakan Wu Feng terdengar. Sekelompok orang yang sedang bertarung gila-gilaan dalam alkimia sampai mereka terpesona tetapi disela oleh seruan ini. Menyebalkan sekali. Pintu depan tempat tangan ajaib langsung hancur berkeping-keping. Di dalam aula itu berantakan. Segala jenis obat roh tersebar di mana-mana. Penjaga toko bersembunyi di satu sisi dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tekanan yang keluar dari tubuh Tang Rui membuatnya bergidik. Panggil Ye Yuan keluar. Hari ini, toko ini akan menghilang dari kota selatan. Tang Rui berkata dengan dingin. Tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berdatangan. Yang memimpin adalah kepala geng gemuruh petir, Xing Guan. Ketika Xing Guan melihat Tang Rui, kulitnya menjadi pucat.
Tapi dia masih dengan tenang menenangkan diri dan berkata dengan tangan terkepal, "Tuan ini, saya bertanya-tanya apa kesalahan yang dilakukan oleh tangan ajaib saya, hingga benar-benar mengagetkan menara bela diri." Tang Rui meliriknya dan berkata dengan nada menghina, "Hanya semut belaka, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan penguasa ilahi ini?" Enyahlah. Kata, enyahlah, langsung membawa gelombang kekuatan dunia. Beberapa saudara dari geng gemuruh petir bahkan tidak bisa menghalanginya dan langsung terlempar, darah segar muncrat dengan liar. Singguan telah melangkah menjadi penguasa ilahi setengah langkah. Tapi di depan Tang Rui, dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tang Rui bukanlah Xiao Riyue, seorang pemula seperti itu. Dia adalah pusat kekuatan Dewa Surga lapis kedua. Dengan lambaian tangan, dia bisa membunuh Singguan dan rekannya. Jika bukan karena peraturan menara bela diri yang membatasi, Singguan dan yang lainnya pasti sudah menjadi zombie sekarang. Singguan merangkak berdiri, mengertakkan gigi, dan berkata dengan marah, "Yang mulia, menara bela diri juga memiliki peraturan. Anda ingin menghancurkan bisnis saya tanpa pandang bulu, di mana logikanya?" Saat ini, Wu Feng tersenyum dingin dan berkata, "Kamu menginginkan alasan kan?" Ye Yuan berkolusi dengan para penguasa dewa dan mengganggu ketertiban kota selatan. "Aku ingin tahu apakah kejahatan ini cukup." Ekspresi Singguan berubah dan membentak dengan marah, "Wu Feng, kamu bertekad untuk mengutuk seseorang dan tidak kesulitan menemukan alasan. Pusat kekuatan penguasa ilahi di tokoku hanya datang untuk bertukar dao alkimia dengan Master Ye Yuan. Kapan dia pernah mengganggu ketertiban kota selatan sebelumnya?" Mata Tang Rui menyipit dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Penguasa ilahi ini melakukan sesuatu apa masih perlu kamu memberitahuku benar atau tidak? Teruslah bicara sampah dan penguasa ini tidak akan sopan lagi." Di bawah tekanan yang kuat, otot-otot di seluruh tubuh Singguan bergetar. Namun, dia tetap dengan keras kepala tidak mundur. Singguan orang yang kasar dan tidak berbudaya tapi dia sangat menghargai kesetiaan. Ye Yuan memperlakukan saudaranya dengan baik, dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Selanjutnya, Xiao Riyue yang menerobos tangan ajaib terakhir kali, jika bukan karena Ye Yuan, geng gemuruh petir sudah lama musnah. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Wu Feng membawa orang kemari, dia membawa saudara-saudaranya dan langsung bergegas. Tapi, dia tidak menyangka bahwa Wu Feng benar-benar mengundang pusat kekuatan dari menara bela diri. "Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata jika belum melihat peti matinya." Tang Rui mendengus dingin, menunjuk ke arah Singguan. Aroma kematian langsung tercium. Di bawah jari ini, Singguan tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian. Saat itu, aura yang tidak lebih lemah dari Tang Rui disisipkan dengan kasar di antara kedua orang itu. Tang Rui mundur beberapa langkah berturut-turut, auranya kacau. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang dan menderita kerugian tersembunyi sekaligus. Dia baru saja akan lepas kendali ketika dia tiba-tiba melihat pemuda berpakaian putih di belakang Singguan, dan ekspresinya mau tidak mau berubah. "Lu Yi, kenapa kamu ada di sini?" Tang Rui berkata dengan heran. Lu Yi adalah bintang baru di Menara Pil. Kemungkinan besar dia akan mewarisi jubah guru Xuan Yu di masa depan. Sebaliknya, posisi Tang Rui di Menara Bela Diri jauh lebih buruk. Dia hanya bisa naik pangkat menjadi pengikut Master Dirkri. "Tang Rui, betapa menakjubkannya kalian semua, berlari ke kota selatan untuk memamerkan kehebatan kalian. Jika kamu memiliki kemampuan, mengudaralah di Menara Bela Diri." Lu Yi berkata dengan sinis. Tang Rui tidak menyangka Lu Yi begitu merendahkan, mengejeknya saat dia muncul. Seketika itu juga, ia mendengus dingin dan berkata, "Aku berada di bawah perintah Master Dirkri untuk menangkap ahli bela diri dari alam penguasa ilahi yang mengganggu situasi kota selatan. Lu Yi, mungkinkah kamu ingin menentangku?" Dalam beberapa putaran, Lu Yi dan beberapa saudara magangnya sudah bersujud di depan Ye Yuan. Mereka benar-benar mendapatkan banyak manfaat hari ini dan hanya mengobrol dengan riang di aula dalam, tetapi semuanya tersapu bersih oleh kedatangan Tang Rui. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat Tang Rui mengeluarkan nama Dirkri untuk menekannya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Dirkri. Dirkri itu kentut. Seseorang yang memanfaatkan senioritasnya. Tuan Xiao Feng yang kamu bicarakan adalah sahabatku dan saat ini sedang berdebat tentang Dao denganku. Jika kamu ingin menangkapnya, apakah kamu akan membawaku pergi bersama juga?" Tang Rui tidak bisa mempertahankan ketenangannya dan berkata dengan marah, Kamu melanggar peraturan kota kekaisaran di sini.
Aku pasti akan melapor ke menara bela diri dan menara pil ketika aku kembali. Lu Yi berkata dengan nada menghina, terserah padamu. Tapi kamu harus bersiap menanggung kemurkaanku. Ekspresi Tang Rui berubah dan sejenak berada dalam dilema. Kekuatan garis silsilah Xuan Yu terlalu menakutkan di menara pil. Bukan saja kekuatan Xuan Yu sendiri yang menakutkan, namun juga para murid yang ia didik, masing-masing, semuanya adalah pemimpin generasi muda menara pil. Hanya silsilah kepala tetua menara yang bisa bersaing dengan silsilah Xuan Yu. Meskipun Dirkri adalah ketua faksi ketua, di depan Xuan Yu, dia tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Adapun dia, Tang Rui, tidak perlu mengatakannya lagi. Di pusat kota, dia hanyalah karakter kecil. Jika kelas berat terlibat pertarungan, dia mungkin akan menjadi korban. Wu Feng bahkan tidak berani mengeluarkan suara di sampingnya. Tingkat pertukaran ini sudah bukan apa yang bisa dia harapkan. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan gurunya bertindak, dia pasti bisa memusnahkan tempat tangan ajaib hari ini. Siapa yang tahu dewa besar lainnya muncul lagi di sini. Identitas dan statusnya bahkan luar biasa. Bahkan Tang Rui tidak berani bersikap kurang ajar. Pada saat ini, hati Wu Feng telah hancur. Sihir macam apa yang dimiliki Ye Yuan si bajingan ini? Mengapa tempat ini terus-menerus kedatangan dewa-dewa besar? Tapi saat dia kehilangan semua harapan, seorang lelaki tua yang agak gemuk perlahan memasuki tangan ajaib. Mata Wu Feng bersinar terang. Dia sangat gelisah. Lu Yi, nyalimu tidak kecil, berani menginjak nama lelaki tua ini di belakangku. Orang tua yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah Dirkri sendiri. Tang Rui baru saja pergi ketika Dirkri tiba-tiba mendapat kabar bahwa Lu Yi bersaudara pergi ke luar kota. Dan tujuannya tepatnya adalah tempat ini. Kabar baru ini tanpa sadar membuat Dirkri menjadi tertarik. Dengan keberadaan mereka di sini, Tang Rui pasti tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang ke sini secara pribadi. Adapun Xuan Yu, keberadaannya tentu saja tidak dapat diketahui oleh Dirkri. Dia tidak tahu bahwa Xuan Yu sudah selangkah lebih maju dari Lu Yi dan mereka semua, dan sudah memasuki toko kecil ini. Ketika Lu Yi melihat Dirkri, dia juga sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, siapa bilang aku menginjakmu di belakang? Aku akan tetap menginjakmu di hadapanmu. Hanya seorang lelaki yang selalu memanfaatkan senioritasmu. Xuan Yu sendiri sangat acuh tak acuh terhadap otoritas. Tapi kekuatan alkimianya, bahkan kepala tetua pun sangat khawatir terhadapnya. Oleh karena itu, di Menara Pil, kepala tetua selalu menekan dan mengucilkan garis silsilah Xuan Yu. Selain itu, Dirkri juga seorang veteran permainan birokrasi dan tipu daya. Lu Yi tentu saja tidak menyukainya. Lu Yi sebagai murid utama Xuan Yu sama sekali tidak mempunyai kesan baik terhadap Dirkri. Meskipun Dirkri adalah diaken tingkat tinggi, status Lu Yi di Menara Pil tidak kalah dengan Dirkri dengan selisih yang besar. Dirkri tidak menyangka Lu Yi begitu merendahkan. Ekspresinya menjadi sangat suram, dan dia berkata sambil mendengus dingin, silsilahmu memang sekumpulan anak sapi yang tidak dididik. Memalukan, orang tua ini akan mengajarimu bagaimana menghormati senior dengan benar hari ini atas nama penatua kedua. Saat aura Dirkri dilepaskan, wajah semua orang berubah. Dia adalah Dewa Surga Lapis ke-6. Ingin memberikan pelajaran kepada beberapa junior Dewa Surga Lapis pertama dan kedua, bukankah itu mudah dilakukan? Hanya saja, dia tidak melihat ketakutan di wajah Lu Yi. Sebaliknya, dia melihat senyum ejekan dan penghinaan. Dekan Dirkri sangat mendominasi ya, sebenarnya ingin membantu lelaki tua ini mengajar murid. Kecuali, untuk melakukan hal itu pada murid orang tua ini, mungkin bukan giliranmu untuk datang dan mengajari mereka kan. Sekelompok orang keluar dari aula dalam. Yang memimpin adalah Ye Yuan. Sementara Xuan Yu berjalan di samping Ye Yuan. Mengenai Xuan Yu yang muncul di sini, Dirkri sangat terkejut. Mengapa Xuan Yu yang tinggi dan terhormat datang ke toko obat kecil yang tidak mencolok di luar kota? Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah kelompok orang ini sebenarnya dipimpin oleh seorang pemuda. Dirkri juga seorang veteran. Detail yang terlihat di mata Dirkri secara alami mengirimkan banyak informasi. Melihat pemandangan ini, pupil Dirkri menyusut sedikit, hatinya sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak menilai Ye Yuan. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, hingga mampu membuat Xuan Yu rela berjalan di belakang sebagai pendukung. Toko obat kecil yang sangat lemah ini sepertinya luar biasa. Setelah terkejut, Dirkri memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat dan berkata dengan nada ringan,
ternyata tetua kedua juga ada di sini. Tetapi beberapa muridmu ini tidak memedulikan orang yang lebih tua, benar-benar merendahkan menara pil kita. Temperamen Xuan Yu baik dan selalu menjauhkan diri dari dunia. Tapi kata-kata Dirkri masih membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Huhuhu, Lu Yi sangat menghormati kursi ini. Di manakah pembicaraan tentang tidak menghormati orang yang lebih tua? Dekan Dirkri mengaitkan segalanya terlalu luas. Xuan Yu berkata dengan dingin. Diakon berpura-pura tersenyum dan berkata, bagaimanapun, orang tua ini adalah diaken tingkat tinggi Menara Pil, dan juga dianggap sebagai generasi yang sama dengan penatua kedua. Mungkinkah murid-muridmu tidak bisa menghormatiku sebagai guru? Mengatakan bahwa aku mengambil keuntungan dari senioritasku di depan wajah semua orang seperti ini, jika ini tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang yang lebih tua, apa itu? Xuan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak, tidak yakin bagaimana ia harus membantahnya. Dalam hal kefasihan berbicara, dia benar-benar bukan tandingan Dirkri. Silsilah mereka dirugikan dalam aspek ini. Melihat satu kalimat itu membuat bingung pihak lain, Dirkri bahkan lebih senang pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum dingin, tetua kedua, tidak menghormati orang yang lebih tua, menurut peraturan Menara Pil, mereka harus dihukum dengan 100 cambukan. Aku ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Tatapan Xuan Yu berubah menjadi tajam, akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan. Dirkri ini sombong, benar-benar sebuah paradigma yang memanfaatkan senioritasnya. Namun, kata-katanya menekan Xuan Yu hingga cukup tersedak. Xuan Yu juga tahu bahwa beberapa muridnya sangat tidak puas dengan Dirkri. Namun sifat pemarah seperti ini cenderung mudah mengalami kerugian. 100 cambukan tidak dianggap sebagai hukuman berat. Tetapi jika itu benar-benar terjadi, itu saja, memukul wajah Xuan Yu. Lu Yi juga merasa panik di wajahnya sendiri. Sebelumnya, dia menunjukkan ketidakpedulian sepenuhnya terhadap Dirkri dengan mengandalkan fakta bahwa gurunya ada di sini. Namun terkadang, kekuatan tidak bisa menentukan segalanya. Kota Kekaisaran memiliki aturan mainnya sendiri. Dia sepertinya, menimbulkan masalah bagi gurunya sendiri. Sebenarnya, tidak sekali dua kali saudara-saudara magangnya juga mengalami kerugian sebesar itu. Tapi mereka benar-benar tidak tahan. Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Ye Yuan berkata dengan dingin, yang tua, kamu harus memiliki kekuatan untuk menjadi orang yang lebih tua. Apakah kamu memilikinya? Dirkri saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia mendengar ini, wajahnya tidak dapat menahan diri untuk menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, dari mana datangnya anak sialan ini, hingga berani berbicara pada kursi ini seperti ini. Jika kursi ini tidak memiliki kekuatan, mungkinkah kamu memilikinya? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika aku tidak salah menebak, Huang Qian seharusnya didiagnosis oleh Hemukan. Kamu bahkan tidak dapat mengidentifikasi penyakitnya, tetapi aku menyembuhkannya. Mungkinkah, aku tidak sekuat kamu? Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Oh ya? Huang Haoran secara pribadi mengatakan pada saat itu bahwa dia pernah menemukan Dewa Alkimia Bintang 4 untuk dilihat sebelumnya. Dewa Alkimia Bintang 4 ini mungkin adalah guru si Wu Feng itu kan? Dewa Alkimia Bintang 4 bahkan tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya, sungguh memalukan. Haha, papan nama Tuan Ye mengabulkan semua permintaan, papan nama itu tidak digantung dengan sia-sia. Setidaknya dalam aspek ini, dia jauh lebih kuat dari Dewa Alkimia Bintang 4. Orang luar belum bereaksi, tapi Ye Yuan bisa melihat kelemahan pihak lain secara sekilas. Kata-kata yang diucapkannya langsung membalikkan keadaan. Dirkri menatap tajam ke arah Wu Feng. Leher Wu Feng menciut, mengetahui bahwa gurunya sedang marah. Dalam hal ini, semua orang tidak mengasosiasikannya bersama-sama. Sekarang, ucapan Ye Yuan itu benar-benar sebuah pukulan telak. Ketika Lu Yi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih. Satu kalimat Ye Yuan menyelesaikan kecanggungan guru dan murid ini. Namun, Dirkri jelas tidak akan tunduk dengan patuh. Dia berkata sambil mendengus dingin, nak, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Alkemis manapun juga tidak berani menjamin bahwa mereka dapat menyembuhkan penyakit apapun. Terlebih lagi, kamu adalah kamu, Lu Yi adalah Lu Yi. Kamu bukan anggota Menara Pil dan tidak terikat oleh aturan ini. Pemikiran Dirkri sangat teliti. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kalau tidak, Xuan Yu tidak akan menderita kerugian di tangannya berulang kali.
Ye Yuan diam-diam mengganti konsep itu dan menyeretnya keluar, tapi dia menyadari kebenarannya dengan sangat cepat dan mencabut Ye Yuan. Dengan cara ini, Ye Yuan menjadi orang luar, apalagi yang bisa dia katakan. Dirkri juga menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh pada Ye Yuan ini, itulah sebabnya para murid Xuan Yu berkumpul di sini. Oleh karena itu, dia menghindari ujung tajam dan menggigit Lu Yi dan tidak melepaskannya. Standar Lu Yi, Dirkri terlalu jelas. Potensinya tidak buruk, namun kekuatan pemurnian pilnya, pada saat ini, masih belum mencapai dirinya, Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat menengah ini. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, benarkah? Karena kamu mengira kamu adalah seniornya, maka kamu mungkin seharusnya lebih kuat dari Lu Yi. Diakon berkata dengan dingin, tentu saja. Jika kursi ini tidak lebih baik dari para junior, bagaimana aku bisa menjadi diaken tingkat tinggi? Nak, kamu tidak berpikir untuk membuatnya bertanding denganku kan? Lingkungan sekitar menarik napas dingin. Mereka semua tercengang dengan identitas Dirkri. Diakon tingkat tinggi Menara Pil, ini hanyalah keberadaan seperti leluhur Dao. Bagi para seniman bela diri luar kota ini, hal itu sangatlah tinggi dan di luar jangkauan. Mereka juga tidak menyangka bahwa status guru Wu Feng sebenarnya begitu termasyhur. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika ya? Jika kamu tidak menyaksikan kekuatan anak muda, kamu tidak akan pernah tahu betapa bodohnya kamu. Ketika Lu Yi mendengar ini, dia merasa kehilangan kepercayaan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Yuan, Tuan Ye, saya. Ye Yuan menatapnya, matanya seperti obor saat dia bertanya, apa? Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertanding dengannya. Usia Lu Yi jauh lebih tua dari Ye Yuan, tapi di hadapan Ye Yuan, dia seperti seorang junior. Tatapannya berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, tentu saja. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu, bukankah sudah beres? Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi kabut tua ini, bagaimana kamu akan mewarisi jubah guru Xuan Yu di masa depan? Hari ini, biarkan orang tua ini melihat kekuatanmu. Saat Dirkri mendengarnya, dia tidak dapat menahan tawanya dan berkata, lelucon yang luar biasa. Bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, keberanian harus dibangun atas dasar kekuatan. Keberanian tanpa kekuatan, itulah yang disebut ngengat terbang ke dalam api. Xuan Yu tidak mengeluarkan suara apapun di sampingnya. Dia ingin melihat apa yang dimiliki Ye Yuan. Meskipun dia tidak suka berkelahi, Dirkri hanyalah badut pelompat di matanya. Saran Ye Yuan membuatnya sangat menantikannya. Kekuatan Lu Yi, dia sangat jelas. Jaraknya masih jauh dari Dirkris. Meskipun kepribadian Dirkri sedikit nakal, dia juga mempunyai keterampilan yang nyata. Kalau tidak, mustahil juga menjadi diaken tingkat tinggi Menara Pil. Ye Yuan melirik Dirkri dan berkata dengan tidak sabar, begitu banyak omong kosong, apakah kamu di sini untuk bertanding? Katakan saja berani atau tidak. Jika kamu tidak berani, jangan bersikap seperti senior, siapa kamu? Wajah Dirkri menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, bersainglah, lelaki tua ini tidak akan takut pada kalian semua, para junior ini. Tapi, bagaimana jika orang tua ini menang? Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu datang untuk membela muridmu? Jika Lu Yi kalah, aku akan menutup toko ini dan keluar dari kota kekaisaran langit surgawi. Dirkri diam-diam mengutuk Ye Yuan karena lidahnya yang tajam, setiap kalimat membuat orang merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Wajahnya menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, itu yang kamu katakan. Tapi jika orang tua ini menang, aku masih ingin Lu Yi bersujud padaku dan mengakui kesalahannya di depan umum. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan dingin, kamu pilih pil obatnya, aku butuh waktu 2 jam. Tentu saja, pil obat yang kamu pilih harus berada dalam lingkup kemampuan Lu Yi. Kata-kata Ye Yuan membuat sekelilingnya meledak seketika. Bahkan Xuan Yu juga mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Membiarkan pihak lain memilih pil obat, ini berarti menyerahkan inisiatif ke tangan pihak lain. Kompetisi semacam ini, siapapun yang memilih pil obat pasti akan mendapat keuntungan. Karena pil obat yang dikuasai setiap orang berbeda-beda. Kekuatan Dirkri berada di atas kekuatan Lu Yi sejak awal. Sekarang, bahkan membiarkan pihak lain mengambil pil obat, bukankah ini berarti mencari kematian? Apakah Tuan Ye gila? Bukankah ini membuat lehermu menempel pada pedang orang lain? Aku akui bahwa Tuan Ye sangat tangguh,
Tetapi ini belum cukup tangguh, ini sama saja mencari kematian. Dirkri mula-mula tertegun, lalu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bocah nakal, kamu benar-benar orang bodoh yang tidak kenal takut. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seseorang yang terkenal? Membiarkan lelaki tua ini memilih pil obat, lelaki tua ini akan mempermainkanmu sampai mati. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Yi dan berkata dengan sombong, anak nakal, kudengar kamu sedang mempelajari pil pencerahan tenang 7 bukaan baru-baru ini. Mengapa kita tidak bersaing dalam hal ini? Saat kata-kata ini keluar, wajah Lu Yi menjadi sangat jelek, ingin menerkam dan menggigit Dirkri sampai mati dengan satu gigitan. Pada saat yang sama, dia juga menyalahkan Ye Yuan di dalam hatinya. Anak ini benar-benar mengambil keputusan secara membabi buta. Sekarang, semuanya baik-baik saja, bahkan tidak ada harapan lagi. Mustahil. Dirkri, kamu menindas orang di sini. Ding Sun berkata dengan marah. Kakak senior ketiga juga berkata dengan cemas, kamu jelas tahu bahwa kakak tertua tidak bisa menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan dan masih dengan sengaja memilih pil obat ini untuk bersaing dengannya. Benar-benar tidak tahu malu. Semakin cemas beberapa saudara magang ini, dia menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Dia tertawa keras dan berkata, bocah nakal inilah yang membiarkan orang tua ini memilih pil obat. Kenapa? Setelah lelaki tua ini yang mengambilnya, kalian tidak mau lagi. Mungkinkah pil ini tidak memenuhi persyaratan? Pil pencerahan tenang 7 bukaan adalah pil obat jenis yang dapat dikonsumsi. Ini dapat membantu seniman bela diri meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami Dao Agung dalam waktu singkat dan sangat populer. Namun kesulitan penyempurnaan pil obat ini terkenal luar biasa. Meskipun itu adalah pil dewa bintang 4 tingkat awal, banyak dewa alkimia bintang 4 tingkat menengah yang tidak dapat memurnikannya. Bakat Lu Yi cukup bagus, tetapi waktu yang dia habiskan untuk membenamkan diri dalam pil dewa bintang 4 tidaklah lama. Lu Yi telah meneliti pil ini sejak lama, tetapi dia tidak membuat banyak kemajuan selama ini. Hingga saat ini, dia juga belum bisa memurnikannya. Kesulitan dari pil ini juga cukup besar bagi Dirkri. Tapi masalahnya, dia masih bisa menyempurnakan pil obat ini. Pada titik ini, dia benar-benar menghancurkan Lu Yi. Tapi Ye Yuan menepisnya dan berkata, tidak masalah kalau begitu. Obat-obatan roh, kalian persiapkan sendiri, aku tidak memilikinya di sini. Kalian, ikuti aku ke dalam. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan memasuki aula dalam. Kelompok Xuan Yu bertukar pandang, tapi mereka masih mengikuti Ye Yuan masuk. Tuan Ye, saya tidak dapat menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan. Bagaimana cara bersaing dengannya? Saat dia memasuki pintu, Lu Yi berkata dengan cemas. Ya, Tuan Ye, kamu juga terlalu ceroboh. Sekalipun kami benar-benar ingin bersaing, bagaimana Anda bisa berinisiatif untuk membiarkan dia memilih pil obat? Ding Sun juga berkata. Hanya mata indah Ning Xiyu yang berputar, sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit menantikannya. Baiklah, apa yang kalian masing-masing ragukan? Karena Tuan Ye berani mengatakannya, kita tidak perlu takut dengan sesuatu yang bisa menghalanginya. Kalian berhenti mengkhawatirkannya. Lihat apa yang Tuan katakan, kata Ning Xiyu. Ye Yuan tersenyum pada Xuan Yu dan berkata, tidakkah kamu ingin aku membantumu mengajar murid? Kalian akan mendapatkan harga murah bersama-sama. Bajingan tua itu, aku juga sangat kesal melihatnya. Mata Xuan Yu berbinar dan dia berkata, 2 jam, mungkinkah Tuan Ye akan menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan? Ye Yuan malah tertawa dan berkata, bahkan jika aku mencapai alam Dao, mustahil juga untuk memurnikan pil dewa bintang 4 saat ini. Semua orang kecewa. Xuan Yu berkata, kalau begitu. Ye Yuan berkata, pil pencerahan tenang 7 bukaan, aku tidak bisa menyempurnakannya. Tetapi pil pencerahan tenang 5 apertur bukanlah hal yang sulit. Alis Lu Yi sedikit berkerut dan dia berkata, pil pencerahan tenang 5 bukaan, saya juga bisa menyempurnakannya. Bahkan jika itu tidak mencapai level Master Ye, itu juga tidak akan terlalu buruk. Tapi pil dewa peringkat 4 adalah 2 hal yang sangat berbeda dari pil dewa peringkat 3. Ye Yuan memandang Lu Yi dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, begitukah? Apakah kamu memahami alkimia Dao seperti ini? Dao Agung terhubung ke surga, saling terkait dan terhubung. Pil dewa peringkat 4 jauh lebih mendalam daripada pil dewa peringkat 3, ini benar. Tetapi jenis pil obat yang sama diturunkan dari garis keturunan yang sama.
Dao yang terkandung di dalamnya memiliki aspek yang sangat mirip. Jika kamu berpikir bahwa pil dewa peringkat 4 memiliki level yang lebih tinggi daripada pil dewa peringkat 3 dan mengisolasinya secara terpisah, maka kamu telah membuat kesalahan besar. Lu Yi tercengang saat mendengarnya, tapi dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Namun hubungan internal antara pil obat tidak mudah untuk dihubungkan. Sebenarnya, ketika mempelajari pil pencerahan tenang 7 apertur ini, Xuan Yu juga mengatakan hal ini kepadanya sebelumnya. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Semua orang tampak merenung. Ye Yuan datang ke depan kuali obat, mengambil pil pencerahan tenang 5 bukaan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, hanya ada satu kesempatan, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan tiba-tiba berubah dan menjadi transparan seketika. Di dalam seluruh ruang penyulingan obat dipenuhi aura Dao. Tapi kali ini, entahlah berapa kali lebih kuat daripada saat mereka memurnikan pil sebelumnya. Seluruh tubuh Ye Yuan sepertinya telah berubah menjadi wilayah yang kacau, memberikan perasaan yang tidak nyata pada orang-orang. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya telah menjelma menjadi penguasa penciptaan dan menjadi sangat nyata. Tatapan Xuan Yu berubah tajam dan dia berteriak kaget, ini, ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari alam Dao. Hei, 2 jam sudah habis. Masih belum keluar, itu akan dianggap kalian semua mengakui kekalahan. Meskipun Dirkri percaya bahwa kemenangan sudah dekat, dia tidak akan memberi Ye Yuan lebih banyak waktu. Dia mulai berteriak-teriak di luar sebelum 2 jam berlalu. Dia adalah tokoh dikdaya penguasa ilahi tingkat 6. Mengumpulkan esensi ilahi untuk berteriak, itu secara alami dapat menyebar ke aula dalam. Berderit, pintu aula bagian dalam perlahan terbuka. Sekelompok orang muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Tatapan Dirkri tertuju pada Lu Yi dan hatinya terkejut. Tidak tahu kenapa, dia merasa ada semacam perubahan yang terjadi pada Lu Yi. Melihat hantu, hanya dalam waktu 2 jam dari awal sampai akhir, mungkinkah anak itu benar-benar bisa menantang langit? Tidak, tunggu, ini pasti hanya ilusi. Dirkri diam-diam berkata dalam hatinya. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang punya perasaan aneh ini. Namun, mereka menyangkal pemikiran mereka dengan sangat cepat. Karena waktu 2 jam sama sekali tidak mungkin mengubah hasil kompetisi ini. Alkimia Dao membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan antara Dirkri dan Lu Yi tidak bisa diimbangi hanya dengan 2 jam. Jika 2 jam dapat mengubah hasil, bukankah kultivasi pahit para alkemis lain selama bertahun-tahun akan menjadi lelucon? Sekarang masih belum terlambat untuk mengaku kalah. Jika kamu kalah sekarang, bersujudlah apapun yang bisa diabaikan setelahnya. Kalian semua hanya perlu berhenti ikut campur dalam urusan orang lain dan serahkan saja anak nakal itu. Dirkri berkata sambil tersenyum palsu, tapi tatapannya mengarah ke Ye Yuan. Lu Yi mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bukankah kamu akan bertingkah seperti tiran di depanku setiap hari di masa depan? Aku akan memberitahu semua orang hari ini bahwa kamu, makhluk tua ini, tidak punya hak untuk bertingkah di depanku. Yo, masuk selama 2 jam, mulutmu jadi keras saat keluar. Tapi bicara besar harus punya modal juga. Hanya dengan orang sepertimu, kamu masih jauh dari itu. Dirkri tertawa keras dan berkata. Lu Yi mendengus dingin dan berkata, cukup omong kosong, kita hanya akan tahu setelah berkompetisi. Dirkri tersenyum dan berkata, karena kamu kebal terhadap alasan, maka aku akan membiarkanmu menyaksikan apa kekuatan seorang senior. Kedua orang itu juga tidak memilih tempat, bersiap-siap di dalam aula toko ini. Mendengar bahwa Dewa Alkimia Bintang 4 berkompetisi dalam alkimia di tempat tangan ajaib, berita ini menyebar ke seluruh kota selatan seperti angin. Cukup banyak alkemis yang datang tanpa penundaan setelah mendengarnya, maju ke depan untuk menyaksikan kemunculan Dewa Alkimia Bintang 4. Tingkat penyempurnaan pil ini sangat sulit didapatnya. Biasanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sama sekali. Kini, pintu depan toko sudah diledakkan. Semua orang di jalanan juga bisa melihat semuanya secara langsung. Obat-obatan roh sudah ada, kedua orang itu mulai memurnikan pil. Saat dimulainya, sisi veteran dan bijaksana Dirkri ditampilkan secara keseluruhan. Menghadapi pil pencerahan tenang 7 bukaan, bahan obat roh tingkat ini, dia mengendalikan setiap langkah dengan sangat hati-hati, hampir tanpa cacat. Sikap seorang master ditampilkan secara keseluruhan. Sebaliknya, kendali Lu Yi di semua aspek jelas tidak sepengalaman Dirkri. Ketika Wu Feng melihat pemandangan ini,
hatinya kembali tenang. Guru memang layak menjadi guru. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan anak nakal ini? Ye Yuan anak ini membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia berpikir bahwa dia adalah leluhur pengobatan, dengan santai memberikan satu atau dua petunjuk dan dia dapat membuat orang maju dengan pesat. Wu Feng berkata dengan nada menghina. Meskipun Tang Rui tidak mengetahui alkimia, level kedua orang tersebut masih dapat dilihat. Hahaha, saat kompetisi ini selesai, wajah dari para murid tetua kedua akan hilang sampai keluar kota. Dia mungkin harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku sopan dalam jangka waktu yang sangat lama, kata Tang Rui sambil tersenyum. Ketika Ning Xiu melihat pemurnian pil kedua orang itu, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir dan dia berkata kepada Ye Yuan, "Tuan Ye, kakak tertua dia, sepertinya tidak sebaik orang tua itu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tenang, ini baru saja dimulai. Hal-hal yang baru dia pelajari, dia masih belum menguasainya secara menyeluruh, jadi dia akan terlihat sedikit canggung. Tapi dia sudah melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya hingga saat ini, dia memenuhi standar tertentu dan tidak menunjukkan kekurangan yang besar." Berbicara sampai di sini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xuan Yu dan berkata, "Saudara Xuan benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Harus diakui, semua murid Anda adalah talenta yang menjanjikan." Tapi Xuan Yu tersenyum pahit ketika mendengarnya dan berkata, "Semuanya adalah bahan yang bagus, tapi sayangnya, orang tua ini telah mengabaikannya beberapa tahun ini. Jika Anda adalah orang yang mengajari mereka, mungkin tidak lama lagi, mereka semua sudah bisa melampaui orang tua ini." Xuan Yu tidak mengolok-olok Ye Yuan. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya, dia akhirnya memahami perbedaannya dengan Ye Yuan. Perbedaan seperti ini, dia mungkin tidak bisa menebusnya sepanjang hidupnya. Kedalaman alam Dao tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Dia memeriksa hatinya dan merasa bahwa dia sudah berjalan sangat jauh di jalur alkimia. Bukan berarti mereka tak terkalahkan di antara mereka yang berada di peringkat yang sama, tapi setidaknya di alam Dewa Alkimia Bintang 4 pada level ini, mereka yang mampu melampaui dirinya jarang terlihat. Tapi dia hanya seperti seorang murid di depan Ye Yuan. Hebat memang tangguh, tapi pemuda itu jelas jauh lebih buruk. Jahe tua masih lebih pedas dari jahe baru. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat awal bisa menjadi tandingan Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat menengah? Tidak peduli seberapa kuatnya Tuan Ye, apa yang bisa diubah dalam 2 jam? Sepertinya ada yang salah. Kalian, lihat Lu Yi itu. Sepertinya ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Sepertinya, dia menyatukan semuanya dan menguasainya secara menyeluruh. Ada beberapa ahli dan orang bermata tajam yang hadir yang menemukan perubahan pada tubuh Lu Yi dengan sangat cepat. Kebingungan dari awal hingga sekarang sudah berlangsung terus-menerus, dan sebenarnya sudah ada tanda-tanda akan mulai menyusul Dirkri. Standar Wu Feng sangat tangguh di antara Dewa Alkimia Bintang 3. Perubahan semacam ini tentu saja tidak bisa lepas dari pandangannya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari santai menjadi serius. Tampaknya merasakan perubahan Wu Feng, Tang Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Wajah Wu Feng menunjukkan ekspresi curiga dan dia berkata, "Ada yang tidak beres." Tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kecepatan peningkatan Lu Yi terlalu cepat. Ini hanyalah menyempurnakan pil obat. Dalam proses pemurnian pil obat, tidak mungkin terjadi lompatan peningkatan seperti itu. Tapi sekarang, hal mustahil seperti ini muncul di hadapan mereka. Terlebih lagi, peningkatan Lu Yi semakin cepat. Pada akhirnya, jejak akumulasi Dao benar-benar muncul di kuali obat. Seruan di antara kerumunan menjadi semakin kuat. Ekspresi wajah mereka menjadi sangat menarik. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pemurnian pil Lu Yi kali ini luar biasa. Waktu perlahan berlalu. Setelah 5 jam, hanya terdengar Lu Yi berteriak keras, "Padatkan." Semua akumulasi Dao diintegrasikan ke dalam kuali obat. Pada saat ini, Lu Yi merasakan setiap pori-pori di tubuhnya terbuka, sangat menyegarkan. Perasaan mencapainya dalam sekali jalan, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun kali ini benar-benar terwujud. Dirkri tidak memiliki gangguan di hatinya dan masih mengeluarkan keringat menyelesaikan pemurnian pil. Ada sedikit rasa jijik di mata Lu Yi. Dia datang ke hadapan Ye Yuan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Lu Yi sangat berterima kasih atas bimbingan Guru Ye, dan tidak pernah lupa sampai mati." Adegan ini terasa aneh.
Dewa Alkimia Bintang 4 benar-benar memberi hormat yang sungguh-sungguh kepada Dewa Alkimia Bintang 3. Dewa Alkimia Bintang 3 memberikan petunjuk kepada Dewa Alkimia Bintang 4 untuk melakukan terobosan, jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku pasti tidak akan percaya. Dewa Alkimia Bintang 4 memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Dewa Alkimia Bintang 3, adegan ini terlalu mencolok. Bagi semua alkemis di luar kota, Dewa Alkimia Bintang 4 adalah sosok yang tidak terkalahkan. Tapi sekarang, keberadaan tinggi ini benar-benar memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Dewa Alkimia Bintang 3. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku juga kesal dengan orang tua ini. Jika dia berani bersaing denganku, aku pasti akan membuatnya kelelahan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengarnya. Tapi tidak ada yang meragukan kebenaran kata-kata ini. Dengan santai memberikan petunjuk selama 2 jam dan Lu Yi mengalami kemajuan yang luar biasa, jika dia secara pribadi mengambil tindakan, konsep macam apa itu? Jika bersaing dalam pil dewa peringkat 3, bahkan jika Dirkri lebih tinggi dari Ye Yuan juga bisa menghancurkannya. Saat ini, tidak ada yang keberatan. Di peringkat 3, Ye Yuan tidak terkalahkan. Lu Yi tersenyum dan berkata, orang ini hanya memiliki wajah yang meminta untuk dipukul. Namun, meskipun pil pencerahan tenang 7 bukaan telah disempurnakan, aku masih belum terlalu percaya diri untuk memenangkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, level orang ini terlalu buruk. Dia tidak bisa menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 apertur berkualitas tinggi. Levelnya terlalu buruk. Semua orang terdiam lagi. Pihak lain adalah Diaken Menara Pil, levelnya terlalu buruk. 1 jam berlalu, Dirkri akhirnya berhasil menyempurnakannya. Dia sangat puas dengan penampilannya. Kualitas pil obat kali ini tidak boleh buruk. Tapi ketika dia melihat Lu Yi yang bersikap santai di satu sisi, tatapannya tanpa sadar berubah tajam. Bocah ini menyelesaikan begitu cepat. Atau apakah penyempurnaannya gagal? Ya, pasti penyempurnaannya gagal. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat darinya? Berpikir sampai di sini, Dirkri tertawa mengejek dan berkata, ada apa? Penyempurnaan gagal. Anak muda, kamu masih memiliki masa depan, tetapi kamu harus waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan. Terutama menghormati orang yang lebih tua. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi aneh. Meskipun pil obat Lu Yi belum keluar dari tungku, setidaknya mereka dapat memastikan bahwa pil obat tersebut pasti telah dimurnikan. Selain itu, kecuali tidak ada kecelakaan, kualitasnya pun tidak rendah. Lu Yi tertawa sendiri dan berkata, sudah lama disempurnakan, tinggal menunggumu membuka tungku. Dirkri tersedak dan berkata dengan tidak percaya, kamu berhasil menyempurnakannya. Lu Yi tidak bisa mengganggunya dan berkata dengan dingin, cukup omong kosong, buka tungku. Alis Dirkri berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, kalau begitu, buka tungkunya, apakah aku akan takut padamu? Selesai berbicara, dia langsung membuka kuali obatnya sendiri. Pil pencerahan tenang 7 bukaan terbang keluar. Melihat pil obatnya, Dirkri tidak bisa menahan tawa kerasnya dan berkata, bermutu tinggi. Ini benar-benar mencapai tingkat tinggi. Nak, akui kekalahan. Bahkan jika kamu menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan secara kebetulan, dengan kekuatanmu, mustahil untuk mencapai kualitas tinggi juga. Kali ini, Dirkri bisa dikatakan tampil melebihi standar biasanya. Pil pencerahan tenang 7 bukaan, level normalnya pada dasarnya berada di kelas menengah. Kesulitan pemurnian pil obat ini sangat tinggi. Lupakan Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat menengah, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat tinggi pun tidak dapat menyempurnakan kualitas setinggi itu setiap saat. Melihat pil obat ini bermutu tinggi, dia sudah sangat yakin akan kemenangannya. Wu Feng juga terlihat gelisah. Dia secara alami menyadari kesulitan pil pencerahan tenang 7 bukaan. Mampu menyempurnakan kualitas tinggi sudah bisa dikatakan telah mengunci kemenangan. Karena pil pencerahan tenang 7 bukaan adalah versi perbaikan dari pil pencerahan tenang 5 bukaan, maka semua orang sudah tidak asing lagi dengan pil obat ini. Untuk Dirkri bisa melakukan pemurnian tingkat tinggi, itu sudah cukup untuk melihat keahliannya. Sayang sekali, aku bahkan berpikir Lu Yi bisa menentang surga, aku tidak menyangka dia benar-benar dikalahkan. Diaken tingkat tinggi Pil Tower memang tidak hanya dibanggakan. Itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Namun, penampilan Lu Yi sudah sangat bagus. Masa depannya seharusnya lebih cerah daripada Tuan Dirkri.
Semua alkemis di sekitarnya mengungkapkan penyesalan mereka. Semua orang menaruh sedikit harapan terhadap Lu Yi. Semua orang tidak menyangka bahwa kesimpulannya sebenarnya seperti ini. Bukan hanya mereka, bahkan Lu Yi sendiri, ekspresi wajahnya juga menjadi tidak percaya diri. Hehehe, untuk apa kamu membuang-buang waktu? Tidak berani membuka tungku, takut kalah. Kamu bocah, senior tetaplah senior, bukan apa yang bisa ditentang olehmu, junior seperti kamu. Dirkri berkata dengan ekspresi puas. Tepat pada saat ini, Ye Yuan mengayunkan telapak tangannya ke udara dan langsung mengenai kuali obat Lu Yi. Sebuah pil obat terbang keluar, menarik perhatian semua orang. Kelas tinggi. Ini sebenarnya bermutu tinggi juga. Astaga, Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat awal sebenarnya juga menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan bermutu tinggi. Terlalu mengesankan. Lu Yi memang layak menjadi eksistensi tiada taraf di antara generasi junior menara pil. Kekuatan seperti ini, siapa lagi yang ada di sana? Jika aku harus mengatakannya, pastinya Tuan Ye yang mengesankan. Lu Yi awalnya tidak bisa memurnikan pil obat ini. Tuan Ye memberinya petunjuk selama 2 jam dan dia benar-benar menyempurnakan nilai tinggi. Ini hanya mengubah emas menjadi batu dengan menyentuhnya. Benar, Tuan Ye benar-benar teladan bagi generasi kita. Tingkat kekuatan ini membuat orang takjub. Teriakan seru terdengar di mana-mana. Semua orang tercengang oleh pil pencerahan tenang 7 bukaan Lu Yi. Lu Yi sendiri juga tercengang. Dia benar-benar menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan bermutu tinggi. Dirkri juga tercengang karena takjub. Bocah ini benar-benar menyempurnakan pil pencerahan tenang 7 bukaan bermutu tinggi. Bahkan Xuan Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Hahaha, kakak tertua, kamu sungguh luar biasa. Ning Xiu tertawa keras. Wajah Dirkri menunduk dan dia berkata, sombong untuk apa, masih belum menguji pilnya. Kualitasnya pasti lebih baik dariku. Kalau begitu, pergilah dan uji pilnya sendiri. Pil obatmu nyaris tidak berhasil mencapai kualitas tinggi. Pil obat Lu Yi sudah mendekati kualitas unggul. Demikian pula yang bermutu tinggi, yang kalah adalah kamu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sangat peka terhadap bau pil obat dan sudah menentukan kekuatan kualitasnya. Dirkri jelas tidak percaya pada ucapan itu. Tetapi ketika dia menyatukan kedua pil obat itu, ekspresinya langsung menjadi jelek. Memang seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia kalah. Benar-benar kalah. Hahaha. Inikah kemampuanmu sebagai senior? Bahkan tidak bisa mengalahkan kakak tertuaku, masih ingin menyebut dirimu senior. Kakak keempat tertawa keras. Ding Sun juga tertawa dan berkata, seperti levelmu, masih di akun tingkat tinggi. Aku pikir kamu sudah mabuk dengan permainan birokrasi selama bertahun-tahun sehingga kamu sudah hampir melupakan profesi utamamu. Xuan Yu juga merasa sangat bangga dan berkata sambil sedikit tersenyum, Dirkri, apalagi yang masih ingin kamu katakan? Murid orang tua ini telah mengalahkanmu. Ekspresi Dirkri berubah lagi dan lagi. Di tempat ini, dia tidak bisa tinggal sedetik pun lagi. Dia, karakter tingkat tinggi menara pil yang diagungkan, sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan murid junior. Ini, sungguh penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa malu dan hina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, bagaimana dia masih bisa mengangkat kepalanya di menara pil? Kalian semua jangan sombong. Urusan hari ini, kita belum selesai. Dirkri mendengus dingin, sosoknya bergerak, dan dia langsung menghilang. Wu Feng dan Tang Rui terlihat bingung. Dikalahkan, begitu saja. Hahaha, aku akhirnya berhasil menerobos. Penguasa ilahi setengah langkah. Langkah ini telah luput dari perhatianku selama berapa tahun. Hari ini, aku akhirnya akan menjatuhkanmu. Di dalam ruang tersembunyi, Zhu Yongtian mulai tertawa terbahak-bahak. Mengasingkan diri selama sebulan, dia akhirnya berhasil menembus alam penguasa ilahi setengah langkah. Langkah ini telah menyusahkannya selama bertahun-tahun. Begitu dia menerobos, dia juga akan menjadi eksistensi puncak di seluruh luar kota. Dao Alkimia Master Ye tidak ada bandingannya. Satu pil obat memungkinkanku menerobos kemacetan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Zhu Yongtian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Sebulan yang lalu, Ye Yuan datang ke markas geng gemuruh petir dan memberi mereka masing-masing satu pil obat. Pil obat inilah yang memungkinkannya menembus kemacetan. Terhadap Ye Yuan, dia sangat mengaguminya. Zhu Yongtian perlahan bangkit dan berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang itu.
Setelah Tuan Ye mengambil tindakan, mereka mungkin berhasil menerobos juga kan. Sesampainya di aula kantor pusat, dia melihat bos Xingguan sudah ada di sana. Melihat Xingguan, mata Zhu Yongtian berbinar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Kakak, kamu hampir menerobos." Aura Xingguan saat ini sangat tidak stabil, perasaan memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu, sepertinya akan meledak kapan saja. Kegembiraan di wajah Xingguan tidak dapat disembunyikan sedikit pun, dan dia berkata sambil tersenyum, "Semua berkat pil pencerahan tenang 5 bukaan Guru Ye, aku akhirnya menyentuh lapisan ambang batas itu. Ketika masalah kota selatan telah diselesaikan, aku akan memasuki pengasingan tertutup dan berusaha untuk melakukan terobosan awal." Zhu Yongtian sangat gembira dan berkata, "Selamat kakak. Xiao Riyue itu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia menerobos ke alam penguasa ilahi dan tidak menyatukan kota selatan, tapi kita berhasil." Xingguan tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak menyangka bahwa aku benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam penguasa ilahi dalam hidup ini. Semua berkat Guru Ye. Jika bukan karena dia, geng gemuruh petir kita kemungkinan besar sudah lama hancur." Zhu Yongtian mengangguk dan berkata, "Hutang kita pada Tuan Ye sungguh berlebihan." Tak lama kemudian, kepala ketiga juga datang ke aula. Mata Xingguan dan Zhu Yongtian berbinar dan mereka berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Ketiga, kamu juga berhasil menerobos." Hahaha, 3 penguasa ilahi setengah langkah dalam satu geng, yang masih berani bersikap kurang ajar di depan geng gemuruh petirku di masa depan di kota selatan ini. Kekuatan kepala ketiga sedikit lebih lemah dibandingkan kepala kedua, tapi dia juga sudah lama melangkah ke dewa asal yang sempurna. Mengonsumsi pil obat Ye Yuan, dia juga berhasil menerobos menjadi penguasa ilahi setengah langkah. Setelah mengetahui berita bahwa Xingguan akan menerobos ke alam penguasa ilahi, kepala ketiga juga sangat bersemangat. Tak lama kemudian, kepala keempat, kepala kelima, dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Masing-masing berhasil menerobos tanpa sedikit pun kejutan. Xingguan berkata dengan emosi yang berubah-ubah, "Seorang alkemis seperti Tuan Ye terlalu menakutkan. Dia menggunakan waktu 1 bulan untuk menciptakan kekuatan yang tak tergoyahkan di kota selatan." Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka juga merasa seumur hidup telah berlalu. Sejak bertemu Ye Yuan, geng petir mereka mengalami perubahan yang mengejutkan. Mengingat saat itu, ketika Ye Yuan meminta mereka mengganti nama, mereka bahkan hampir bertengkar. Memikirkan hal itu, mereka semua memiliki ketakutan yang masih ada. Jika mereka benar-benar berselisih dengan Ye Yuan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tatapan Xingguan tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata dengan suara serius, "Kota selatan telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Ini juga waktunya untuk membuat tatanan baru." Malam itu juga, darah mengalir seperti sungai di selatan kota. Ketua geng Silver Feather, Luo Yu, secara pribadi dibunuh oleh Xingguan. Adapun He Xiao dari Sun Moon Gang, dia juga mati di bawah telapak tangan Zhu Yongtian, akhirnya membalas permusuhan dengan anak panah. Geng gemuruh petir mencaplok geng Sun Moon dan geng Silver Feather, menjadi kekuatan besar nomor 1 di kota selatan. Di bawah tekanan geng gemuruh petir, keluarga Dongfang dan Balai Dei mengusir Wu Feng. Malam itu juga, Wu Feng meninggal di jalanan. Alhasil, kota selatan membentuk arai 1 naga dan 3 harimau. Geng gemuruh petir menjalankan monopoli. Segera setelahnya adalah 3 keluarga besar. Saat ini, Ye Yuan sedang berjalan di jalanan ibu kota Wumeng dengan tenang dan damai. Benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana ibu kota kelas rendah seperti itu bisa mendidik seorang jenius tiada taraf sepertimu. Ning Xiu memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Pengalamanku di sini tidak begitu menyenangkan. Kalau tidak, perjalanan ini juga tidak akan ada." Sambil berbincang, sekelompok orang mendatangi sebuah restoran mewah. Tepatnya di penginapan angin cerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Ayolah, hidangan di restoran ini cukup enak. Ayo naik ke atas dan tunggu mereka." Memasuki penginapan angin cerah, pelayan sekilas mengenali Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan gemetar, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. "Kamu Yuan, kamu benar-benar kembali." Pertumpahan darah di jalanan saat itu, Ye Yuan membunuh 5 siswa akademi sekilas surga sendirian, mirip dengan dewa pembunuh. Kesan pemilik toko sangat dalam. Oleh karena itu, saat melihat Ye Yuan pada pandangan pertama, dia mengenalinya. Ye Yuan tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ya, aku kembali."
Pelayan buru-buru menariknya ke satu sisi dan berbisik, bagaimana kamu bisa kembali? Meskipun sudah begitu banyak tahun berlalu, perintah pencarian untukmu belum pernah dicabut. Dengan kamu kembali, bukankah itu seperti berjalan langsung ke dalam perangkap? Ye Yuan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum. Aku bahkan mengira kamu akan membocorkan rahasiaku. Pelayan tertawa dan berkata, apa yang kamu katakan? Anda adalah pahlawan seluruh ibu kota Wumeng saat itu, mengalahkan beberapa ratus elit ibu kota dalam uji coba peleburan 100 kota, membawa kembali kejayaan bagi ibu kota Wumeng. Aku tidak menyangka tuan kota benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Cepat pergi, ada mata dan telinga di mana-mana di penginapan ini, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, pelayan, bawakan anggur berkualitas dan hidangan enak untukku. Mengunjungi kembali tempat lama, suasana hati tuan muda ini cukup bagus, hahaha. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung naik ke lantai 2, meninggalkan seorang pelayan yang tampak bingung. Meski 20 tahun telah berlalu, Ye Yuan masih menjadi legenda ibu kota Wumeng. Karena perbuatannya, tidak ada yang bisa menandinginya dalam sejarah ibu kota Wumeng. Pelayan telah menyajikan anggur dan makanan kepada Ye Yuan dan yang lainnya. Ye Yuan mengangkat cangkirnya dan berkata bersama si kecil gemuk sambil tersenyum, mengunjungi kembali tempat lama, emosi apa yang kamu rasakan? Si kecil gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama menjadi acuh tak acuh. Saat ini, aku hanya ingin mendapatkan kekuatan yang kuat dan memberitahu orang-orang yang sebelumnya meremehkanku bahwa aku hidup dengan sangat baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lihat, kamu sudah kembali lagi. Oh, kamu, mengatakan bahwa kamu acuh tak acuh, tapi sebenarnya, kamu masih hidup dalam bayangan masa lalu. Si gendut yang ceria saat itu sudah pergi. Si kecil gemuk berkata dengan acuh tak acuh, orang harus tumbuh dewasa. Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata, iblis mental yang tidak hilang, dari mana bisa tumbuh dewasa? Hanya dengan kembali pada dirimu sendiri, itu baru bisa dianggap benar-benar melangkah keluar. Kelompok orang itu sedang mengobrol ketika tim penjaga kota sudah mengelilingi penginapan ini seperti ember besi. Jalan yang sebelumnya ramai menjadi sangat sepi. Suasana dingin merayap keluar di dalam penginapan. Ye Yuan, keluarlah dan siap-siap untuk mati. Suara yang dingin menggelegar. Pemilik toko berlari dengan tergesa-gesa, kepala ditutupi keringat dingin saat dia berkata kepada Ye Yuan, lihat, aku sudah meminta kamu untuk lebih berhati-hatikan. Komandan Zhao sudah membawa penjaga kota dan mengelilingi penginapan ini. Sekarang, bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu akan kesulitan untuk melarikan diri. Ye Yuan tersenyum. Dia menunjuk ke arah pelayan untuk duduk di kursi di sana, dan dia berkata sambil tersenyum, pelayan, kamu cukup bagus. Ayo, aku akan bersulang untukmu, bersulang. Ya ampun, apinya sudah mulai terlihat, tapi kamu masih ingin minum. Kata pelayan itu dengan nada mendesak. Ye Yuan tersenyum dan menepuk pundaknya sambil berkata, sudah terkepung, juga tidak bisa keluar sekarang. Kita harus menikmati hidup sepenuhnya dan tidak membiarkan gelas anggur emas hanya memantulkan sinar bulan. Ayo, bersulang. Selesai berbicara, Ye Yuan mendentingkan gelasnya dengan pelayan dan menenggaknya sekaligus. Bagaimana mungkin pelayan ingin minum anggur? Seluruh tubuhnya bingung saat ini. Dia berharap Ye Yuan bisa melarikan diri, tapi dia lebih takut saat ini karena tentara di luar. Tentara di luar, auranya saja bisa membuat orang mengalami gangguan. Tangan yang memegang cangkir anggur bergetar tanpa henti, mengakibatkan anggur banyak tumpah. Jelas sekali, dia sangat ketakutan. Saat tentara bergerak, seluruh penginapan akan berubah menjadi abu. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, pelayan, penginapanmu akan terus beroperasi di ibu kota Wumeng. Tidak perlu khawatir. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan melintas dan langsung melompat keluar jendela. Di jalanan, tentara yang mengenakan baju besi tampak kuat dalam barisan yang rapi, tatapannya tajam, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Semua prajurit ini adalah para elit di istana Tuan Kota, prajurit terpilih, dan jenderal kuat di bawah pimpinan Zhao Yi. Saat Ye Yuan muncul, tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan hanya gemetar sedikit dan tombak panjang itu berhamburan satu demi satu, meninggalkan hamparan ruang terbuka yang luas. Bahkan di pasukan ras iblis, Ye Yuan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apa yang dianggap sebagai penjaga kota?
Jika Ye Yuan ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa melarikan diri. Namun, tujuannya adalah Zhao Yi dan Qin Zhaoyun, dan bukan prajurit biasa ini. Ketika Zhao Yi melihat Ye Yuan, pupil matanya mengerut tanpa sadar dan dia berteriak kaget. Kamu benar-benar berhasil menembus alam dewa asal tingkat menengah. Ye Yuan memiliki beberapa miliar, kecepatannya dalam berkultivasi secara alami sangat cepat. Belum lama ini, dia sudah berhasil menembus alam dewa asal tingkat menengah. Mengingat ketika Ye Yuan pergi saat itu, dia baru saja menerobos ke alam sekilas surga. Kurang dari 20 tahun telah berlalu, dia benar-benar meningkat secara langsung di ranah besar. Kecepatan kultivasi ini sangat menakutkan di telinga. Selain itu, Zhao Yi tahu bahwa Ye Yuan bukanlah ahli bela diri dari alam dewa asal biasa. Dia bisa melompati dunia untuk bertarung. Saat itu, ketika dia baru saja memasuki alam sekilas surga, membawa serta Gu Yun, dia menebas 5 murid elit akademi. Di antara mereka bahkan termasuk 3 seniman bela diri sekilas surga yang telah mencapai kesempurnaan. Pencapaian pertempuran semacam ini sungguh menyimpang dan gila. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Komandan Zhao, bagaimana kabarmu? Upacara penyambutan ini agak istimewa." Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, suasana seorang penguasa menyebar. Auranya sendiri sebenarnya membayangi semua orang. Zhao Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik. Ye Yuan bukan lagi murid akademi yang bisa diremas sesuka hatinya lagi. Mata Zhao Yi menyipit dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Sepertinya beberapa tahun ini, kamu benar-benar berkembang pesat. Tapi kamu harus tahu, kamu bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Kota yang mulia." Ye Yuan berkata dengan dingin, lalu, wajah Zhao Yi menjadi sedikit gelap dan dia berkata, "Menyerah tanpa perlawanan, kamu tidak punya kesempatan." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Hanya dengan orang sepertimu." Zhao Yi berkata, "Sepertinya kamu sangat percaya diri, aku ingin mempertimbangkan seberapa kuat kekuatanmu saat ini. Semua minggir untukku." Di bawah perintah Zhao Yi, para prajurit itu buru-buru mundur. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Tapi mereka tidak mengira Panglima akan kalah dari bocah nakal yang masih basah kuyup. Penguasa ilahi setengah langkah akan kalah dari dewa asal tingkat menengah. Pasti bercanda, apakah ada kesalahan? Ye Yuan ini juga terlalu aneh kan? Baru 20 tahun berlalu, dia benar-benar meningkat secara langsung di ranah besar. Tapi meski begitu, tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Komandan Zhao kan. Bagaimanapun juga, Komandan Zhao adalah penguasa ilahi setengah langkah. Meskipun Ye Yuan bisa melompati alam dan bertarung ketika berada di alam sekilas surga, penguasa ilahi setengah langkah sudah memiliki sebagian kekuatan pusat kekuatan penguasa ilahi. Ye Yuan sama sekali tidak bisa menghadapinya. Di jalan jauh, melihat dua orang ini saling berhadapan dengan pedang terhunus, mereka semua mulai meratap satu demi satu. Seorang jenius seperti Ye Yuan sulit didapat sekali dalam 100.000 tahun. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar masuk ke dalam perangkap. Zhao Yi mengangkat tombak panjangnya, aura penguasa ilahi setengah langkah ditampilkan secara keseluruhan. Aura yang begitu kuat hanyalah keberadaan tak terkalahkan di ibu kota Wumeng ini. Jauh dari sana, semua orang terheran-heran. Pusat kekuatan penguasa ilahi setengah langkah yang mengambil tindakan sangatlah jarang. Tapi Ye Yuan di hadapannya masih memiliki penampilan yang tenang dan terkumpul dan sama sekali tidak peduli dengan kekuatan penindasan yang kuat ini. Zhao Yi diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak bisa menemukan sudut serangan mati dari tubuh Ye Yuan. Benar saja, kekuatan anak ini sudah tidak bisa disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Pertarungan ini, sama sekali tidak bisa meremehkan musuh. Zhao Yi berpikir dalam hatinya. Mencapai ranahnya, persepsi terhadap aktivitas fungsional energi vital sangat sensitif. Meskipun momentum Ye Yuan jauh lebih lemah darinya, entah kenapa, Ye Yuan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan seperti ini sangat aneh. Tombak matahari yang menyayat hati. Akhirnya, Zhao Yi tidak bisa menahan diri, sebuah tombak tiba-tiba menyerang. Dia tahu bahwa langkah pertama ini, dia sudah kalah. Saat tombak ini menyerang, dia sama sekali tidak memiliki keyakinan seperti di masa lalu. Karena dia sama sekali tidak bisa menemukan kelemahan Ye Yuan. Kekuatan hukum yang dahsyat pecah, hampir menghancurkan ruang angkasa. Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Tatapan Zhao Yi berubah menjadi serius. Ye Yuan menjadi kabur. Apakah ini,
Sebuah kesalahan. Tunggu sebentar, bagaimana mungkin dia, seorang tokoh dikdaya penguasa ilahi setengah langkah, bisa menghasilkan kesalahan semacam ini? Detik berikutnya, bel alarm berbunyi untuk Zhao Yi. Perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Sebuah pedang yang tampaknya melayang melalui kehampaan, melewati kekuatan hukumnya, tiba di depan wajahnya. Zhao Yu sangat terkejut di hatinya. Tak sempat berpikir, dia langsung mengangkat tombaknya. Kedua orang itu berpisah setelah melakukan kontak. Zhao Yi memandang Ye Yuan tidak jauh dari sana, ada perasaan yang tidak nyata. Kamu benar-benar memahami hukum tata ruang. Kejutan di hati Zhao Yi sangat besar. Pukulan tadi benar-benar hukum tata ruang. Dia menerobos ke setengah langkah penguasa ilahi. Meski belum memahami hukum tata ruang, pada awalnya ia sudah bisa memanfaatkan hukum dasar tata ruang. Pedang itu sebelumnya benar-benar merupakan hukum tata ruang yang terintegrasi ke dalam hukum pedang Dao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, inikah kekuatan penguasa ilahi setengah langkah? Hanya demikian, ayo, bertarung lagi. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menjadi tidak menentu dan cepat berlalu. Seni pedang berkabut, Zhao Yi terkejut dalam hati dan buru-buru mengangkat tombaknya untuk menemui musuh. Menghadapi Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang, dia tidak berani meremehkannya sedikit pun. Sedikit kecerobohan dan pedang Ye Yuan yang sulit dipahami seperti hantu akan merenggut nyawanya. Pada saat ini, dua sosok lainnya sedang bergegas. Hahaha, Zhao Yi, kamu juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengurus dewa asal tingkat menengah. Ketika Qin Zhaoyun melihat bahwa Zhao Yi tidak dapat menjatuhkannya setelah pertarungan yang panjang, dia tertawa keras. Meskipun Qin Zhaoyun mengejek Zhao Yi, hatinya sangat terkejut. Pertama, dia terkejut dengan kecepatan kultivasi Ye Yuan. Yang kedua terkejut karena Ye Yuan benar-benar bisa bertarung sengit dengan Zhao Yi sampai seperti ini hanya dengan alam dewa asal tingkat menengah. Cukup sial, anak ini memahami hukum tata ruang. Sangat sulit untuk diatasi. Cepat dan bantu, Zhao Yi berteriak dengan dingin. Qin Zhaoyun dan Wen Yi yang gemetar dan bertukar pandang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Hukum tata ruang adalah kekuatan hukum yang legendaris. Bagaimana anak ini bisa mencapainya? Bocah, jangan merajalela. Kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring hari ini dan tidak dapat melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Qin Zhaoyun berteriak dan juga bergabung dalam pertempuran. Ada sedikit keterkejutan di mata Wen Yi Yang, tapi dia akhirnya tetap memutuskan untuk mengambil tindakan melawan Ye Yuan. Kekuatan hukum yang mengerikan menyebar kemana-mana, mengubah rumah-rumah di sekitarnya menjadi debu. Tiga penguasa ilahi setengah langkah yang perkasa, betapa menakjubkannya kekuatan penghancurnya. Ye Yuan tampak terlalu lemah untuk menahan hembusan angin sepoi-sepoi di bawah kepungan tiga penguasa ilahi setengah langkah. Tapi dia hanya berdiri teguh dan tidak terjatuh. Ketiga orang itu menghabiskan seluruh kemampuan mereka dan tidak bisa menangkap satu pun sudut lengan baju Ye Yuan. Sebaliknya, pedang biasa Ye Yuan malah membuat mereka bingung. Kedua belah pihak sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Namun pemandangan ini membuat semua orang tercengang karena terkejut. Sebenarnya seberapa kuatkah penguasa ilahi setengah langkah? Tiga orang yang bergandengan tangan sebenarnya tidak bisa menghadapi dewa asal tingkat menengah. Ye Yuan masih sama anehnya seperti sebelumnya. Pantas saja dia berani melangkah pulang. Kekuatan Ye Yuan sangat menakutkan. Hukum tata ruang adalah hukum tertinggi. Bahkan pusat kekuatan penguasa ilahi tidak dapat dengan mudah memahaminya. Dia yang hanya alam dewa asal dan sudah memahaminya. Dalam waktu singkat 20 tahun, kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah menyaingi penguasa setengah langkah. Terlalu tidak terbayangkan. Jika dia tidak pergi, ibu kota Wumeng kita akan bangkit sepenuhnya. Kemuliaan ini milik ibu kota Wumeng. Ye Yuan datang dan pergi seperti bayangan, bergerak di antara ketiga orang itu dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda tertindas. Ning Xiu menyaksikan pertempuran besar ini di penginapan dan berkata dengan kaget, ternyata kekuatan Dao bela diri Guru Ye sebenarnya sangat hebat. Tidak heran aku bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di bawah tangannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Dia juga tidak jauh lebih tua dariku, kenapa dia begitu kuat? Si kecil gemuk berkata, Ye Yuan, orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali. Jenius manapun akan dikalahkan ketika ditempatkan di depannya. Ning Xiu tidak membantahnya. Terkait fakta tersebut, dia tidak keberatan.
Bahkan gurunya sendiri harus memanggil Tuan Ye ketika dia melihat Ye Yuan, sikapnya bisa dibayangkan. Mengucapkan kata-kata ini bisa membuat takut orang di seluruh kota. Pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba bergerak dan mundur dari kepungan ketiga orang itu. Perasaan itu sangat santai dan ringan. Tiga penguasa ilahi setengah langkah yang perkasa bahkan tidak bisa berhasil menjebaknya. Ketiga orang itu memandang Ye Yuan dengan sangat khawatir. Orang yang ditunggu telah datang, aku tidak lagi bermain-main dengan kalian semua. Tapi, nyawa Qin Zhaoyun, aku akan menerimanya hari ini, kata Ye Yuan dengan dingin, seperti membicarakan masalah sepele. Aura seorang penguasa yang turun ke dunia jatuh dari langit. Qin Xiao berdiri di udara, keluar dari kehampaan. Dia menilai Ye Yuan dengan tampilan lucu, seolah sangat tertarik. Ketika Qin Zhaoyun melihat Qin Xiao muncul, hatinya juga kembali ke tempatnya dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Nak, kamu mundur. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Qin Xiao memandang Ye Yuan dan tertawa sendiri sambil berkata, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal keberanianmu, hingga benar-benar berani kembali ke ibu kota Wumeng. Aku benar-benar ingin melihat kartu trufmu." Menghadapi Qin Xiao, Ye Yuan terlihat tenang. Saat itu, Qin Xiao adalah satu-satunya eksistensi alam penguasa ilahi di ibu kota Wumeng. Namun saat ini, Ye Yuan telah menyaksikan penguasa ilahi Xuan Yu lapisan ke-9 sebelumnya. Qin Xiao yang kecil dan tak berarti, alam bawah sadarnya tidak mempertimbangkannya dengan serius. Ye Yuan menyingkirkan pedang panjang itu dan berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil berkata dengan dingin, "Tenang, kamu akan bisa langsung melihatnya." Dengan kekuatan Qin Xiao, bagaimana dia bisa ditakuti oleh Ye Yuan? Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak peduli kartu as apapun yang kamu miliki, di hadapan tokoh dikdaya penguasa ilahi, mereka semua hanyalah sampah." Saat berbicara, aura Qin Xiao tiba-tiba naik. Tekanan yang sangat kuat langsung menyelimuti beberapa jalan, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Penguasa ilahi surga lapis kedua. Wajah Wen Yiyang berubah dan dia berseru. Wajah Qin Zhaoyun menunjukkan ekspresi ekstasi liar saat dia berkata, "Hahaha, selamat kepada Tuan Kota yang mulia karena telah menerobos." Semakin kuat kekuatan Qin Xiao, semakin besar kabar baik bagi keluarga Qinnya. Oleh karena itu, Qin Zhaoyun sangat bersemangat sampai dia hendak melompat. Tapi ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia malah tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menunjukkan kekuatan bela dirimu kepadaku? Apakah aku tidak tahu bahwa terobosanmu adalah karena pil dewa peringkat 4 yang aku bantu menangkan?" Baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadari kebenarannya, mengingat percobaan peleburan 100 kota saat itu. Beberapa ratus orang jenius di ibu kota berkumpul bersama. Hanya orang yang memperoleh tempat pertama yang bisa mendapatkan pil dewa peringkat 4 ini. Dapat dilihat bahwa itu adalah barang luar biasa. Qin Xiao menerobos karena itu adalah sesuatu yang logis. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah warga sipil di kota menjadi aneh. Namun mereka tidak berani bersuara. Perasaan ilahi dari pusat kekuatan penguasa ilahi terlalu tajam, mereka tidak berani mengkritik yang mulia Tuan Kota. Namun di dalam hati mereka, semuanya menimbulkan emosi yang menghina. Awalnya, dengan kekuatan ibu kota Wumeng, mustahil memenangkan tempat pertama uji coba peleburan 100 kota. Namun, Ye Yuan membantunya melakukannya. Karena Ye Yuan dia bisa menerobos menjadi penguasa ilahi surga lapis kedua. Sekarang, adegan ini, apa artinya jika bukan kebaikan yang membalas dengan rasa tidak berterima kasih? Wajah Qin Xiao menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Pil obat hanyalah benda luar. Ingin menerobos, seseorang masih harus mengandalkan bakatnya sendiri. Pil obat belaka hanyalah menambahkan bunga pada sulaman." Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, "Begitukah? Pil kedatangan penguasa dapat meningkatkan peluang seniman bela diri ranah tahap awal penguasa ilahi untuk menerobos. Yang aku bawa kembali adalah pil yang bermutu tinggi. Setidaknya ini bisa meningkatkan peluang terobosan lebih dari 30%. Keberuntunganmu bagus dan berhasil menerobos. Tanpa pil itu, bisakah kamu menerobos?" Satu kalimat Ye Yuan membuat semua orang terkejut. Pil obat yang mampu membantu terobosan pusat kekuatan penguasa ilahi tentu bukanlah pil obat biasa. Sebagai perbandingan, pil obat jenis ini adalah jenis yang paling mahal di antara pil obat dengan peringkat yang sama. Pil dewa peringkat 4, nilainya mudah dihitung dengan lebih dari 100 juta batu esensi ilahi. Kemungkinan besar, bahkan jika Qin Xiao mengeluarkan seluruh kekayaan bersihnya, dia juga tidak bisa membelinya.
Qin Xiao tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengenali pil ilahi peringkat 4 ini. Mengatakannya di depan semua orang saat ini, itu benar-benar menjatuhkan seluruh wajahnya. Dia mendengus dingin, berubah menjadi marah karena malu dan berkata, tidak peduli seberapa tajam lidahmu, kamu juga tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Aku ingin melihat apa kartu trufmu. Selesai berbicara, Qin Xiao menunjuk ke kekosongan. Kekuatan dunia yang kuat merobek kehampaan, menembak langsung ke arah Ye Yuan. Di bawah satu jari, angin dan awan berubah warna. Namun, Ye Yuan masih menatap Qin Xiao dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya tidak ada niat untuk menghindar sama sekali. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar. Sesosok muncul dan berdiri di depan Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Demikian pula gelombang kekuatan dunia menyebar. Kekuatan ini sebenarnya lebih mengerikan daripada kekuatan Qin Xiao. Jari Qin Xiao dimusnahkan begitu saja. Pelindung lindong. Pusat kekuatan yang tiba-tiba muncul ini membuat seluruh tubuh Qin Xiao bergidik. Qin Xiao menyadari bahwa orang ini benar-benar pelindung tingkat tinggi menara bela diri, Lindong. Di menara bela diri, hanya mereka yang mencapai surga lapis ketiga, penguasa ilahi yang memiliki kualifikasi untuk disebut pelindung tingkat tinggi. Mengapa keberadaan seperti itu bisa membantu Ye Yuan? Namun di saat berikutnya, sesuatu yang membuatnya semakin terkejut dan takjub terjadi. Lindong membungkuk dan memberi hormat kepada Ye Yuan, berkata dengan hormat, Tetua Ye, bawahan ini terlambat menyelamatkanmu dan membuatmu ketakutan. Penatua Ye, tolong hukum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pelindung Lin tidak harus seperti ini. Anda datang tepat pada waktunya, sebagaimana hal-hal yang saya instruksikan kepada Anda. Lindong berkata, sudah selesai. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, sulit bagi pelindung Lin. Penatua Ye, mendengar percakapan kedua orang itu, otak Qin Xiao agak mengalami hubungan pendek, agak tidak dapat pulih sejenak. Penatua Ye, selain itu, pelindung Lin adalah seorang penguasa surga lapis ketiga yang dengan penuh hormat memanggil Ye Yuan sebagai tetua. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Warga sipil di kota semuanya tidak percaya, berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Namun, mereka terlalu jauh dari kota kekaisaran dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud dengan tetua Ye Yuan. Mereka hanya tahu bahwa kembalinya Ye Yuan kali ini sepertinya luar biasa hebat. Untuk dapat membuat pusat kekuatan penguasa ilahi bahkan lebih kuat dari penguasa kota mereka menjadi sangat hormat, ini bukanlah apa yang rata-rata orang dapat capai. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Qin Xiao sedang memeras otaknya dengan ketakutan yang luar biasa. Pelindung Lindong adalah pelindung menara bela diri. Tetua yang dia panggil, selain tetua menara bela diri, siapa lagi yang ada? Ye Yuan adalah tetua menara bela diri. Qin Xiao merasa agak bingung. Alam dewa asal menjadi tetua menara bela diri, apakah ini hanya lelucon? Namun, itu sama sekali tidak lucu. Sikap Lindong terhadap Ye Yuan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bahkan jika dia sedang berpura-pura, bagaimana bisa pelindung menara bela diri yang maha tinggi bisa diundang oleh Ye Yuan? Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Qin Xiao mulai berteriak dengan panik di dalam hatinya. Adegan yang terjadi di depan matanya terlalu tidak nyata. Qin Xiao, kamu berani menyinggung tetua menara pil yang baru diangkat. Mengapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf atas pelanggaranmu? Suara Lindong mirip dengan bel besar, menghancurkan jejak kebetulan terakhir di hati Qin Xiao hingga berkeping-keping. Sedikit kepanikan melintas di mata Qin Xiao dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Dia, bocah dari alam dewa asal, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tetua menara pil? Pelindung Lin, ini, lelucon ini keterlaluan. Alis Lindong berkerut dan dia berkata sambil berteriak dingin, kurang ajar. Kamu berani mempertanyakan keputusan menara pil. Qin Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tapi dia, hanyalah alam dewa asal. Lindong mendengus dingin dan berkata, alkimia Dao Penatua Ye, kamu tidak dapat membayangkannya sama sekali. Meskipun dia baru berada di alam dewa asal, kekuatan alkimia daunnya, bahkan Penatua kedua mengungkapkan kekaguman yang tak ada habisnya. Penatua kedua, saat ini, mata Qin Xiao penuh ketakutan dan gentar. Antusiasme yang tak terbatas sebelumnya, tidak ada jejak bayangan pun yang terlihat saat ini. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir kehilangan pijakan. Tetua kedua menara pil, itu adalah eksistensi seperti langit tinggi.
Bahkan tetua kedua mengaguminya tanpa henti. Ini, konsep macam apa ini? Qin Xiao tidak dapat membayangkannya sama sekali. Ye Yuan perlahan mengeluarkan sebuah token. Token itu berwarna ungu keemasan. Itu ditempa dari besi meteorik ungu emas. Token itu memancarkan aura yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah harta mistik penguasa ilahi. Kaki Qin Xiao menjadi lunak dan dia langsung berlutut, wajahnya penuh keterkejutan dan keputusasaan. Token mistik emas ungu. Qin Xiao bergumam pelan. Token mistik emas ungu adalah simbol identitas para tetua menara pil dan menara bela diri. Itu adalah harta mistik penguasa ilahi tingkat rendah dan sama sekali tidak bisa dipalsukan. Saat Ye Yuan mengeluarkan token mistik emas ungu, identitas seorang tetua sudah dikonfirmasi. Kepala Qin Xiao berantakan, terasa seperti langit runtuh. Apa yang dia lakukan? Menjadi musuh bebuyutan dengan sesepuh menara pil. Dia adalah pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Tapi kenyataannya, dia bahkan bukan seekor anjing di depan para tetua menara pil dan menara bela diri. Pusat kekuatan penguasa ilahi kerajaan kota kekaisaran langit surgawi, jika tidak ada 1000, setidaknya hanya ada 800. Namun para tetua menara pil dan menara bela diri tidak melebihi 20 ketika dijumlahkan. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagi seorang tetua menara pil yang ingin membunuhnya, itu semudah menghancurkan seekor semut. Qin Xiao benar-benar tidak mengerti. Baru 20 tahun berlalu, bagaimana Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi sesepuh menara pil. Urusan kota kekaisaran langit surgawi baru saja terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ketika seseorang jauh dari otoritas, maka penguasa tidak akan melakukan intervensi. Qin Xiao sama sekali tidak mengetahui perubahan kota kekaisaran. Bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan mengasosiasikan Ye Yuan di depannya dengan musuh bebuyutannya Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan identitasnya tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba bagi Qin Xiao. Bagi keluarga Qin, itu setara dengan membunyikan bel pemakaman. Bau urin menyebar, menarik serangkaian pandangan sekilas. Qin Xiao tidak tahan. Qin Zhaoyun bahkan lebih menyedihkan darinya, dan dia benar-benar ketakutan sampai dia kencing di depan semua orang. Jelas, dia juga tahu apa yang dimaksud oleh tetua menara pil. Di depan tetua menara pil, keluarga Qin-nya lemah seperti semut. Melihat penampilan Qin Xiao, Qin Zhaoyun tahu bahwa keluarga Qin telah tamat. Alis Lindong berkerut, memberikan pandangan menghina pada Qin Zhaoyun. Orang ini sebenarnya sangat memalukan. Ye Yuan memandang Qin Xiao dan berkata dengan dingin, "Saat itu, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah yang kuat dan kamu bertanggung jawab atas ibu kota. Jika kamu ingin aku bertobat, maka aku harus bertobat." Kalimat ini sangat menginspirasiku untuk terus menjadi kuat. Sayangnya bagimu, aku telah mencapainya. Qin Xiao membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, itu penuh dengan kepahitan. Kalimat yang keluar dari mulut Ye Yuan saat ini sungguh ironis. 20 tahun yang lalu, Ye Yuan hanyalah makhluk seperti semut di matanya. Dia tidak membutuhkan alasan sama sekali untuk berurusan dengan Ye Yuan, dia bisa menghancurkannya sekaligus. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya menolak menyerah untuk didisiplinkan. Apalagi dia berpikir bahwa 20 tahun telah berlalu, Ye Yuan sudah menjadi eksistensi yang membuatnya dikagumi. Status kedua orang tersebut mengalami pembalikan besar-besaran. Aku tidak menyerah. Bahkan jika kamu adalah tetua menara pil, kamu juga tidak bisa memutuskan hidup dan matiku sesuka hati. Setidaknya, aku juga pelindung menara bela diri. Qin Xiao menyembunyikan jejak keberanian terakhir. Ye Yuan memandangnya dengan kasihan dan berkata dengan dingin, "Menurutmu mengapa aku muncul di ibu kota dengan cara yang mencolok?" Qin Xiao, untuk tuan muda ini menghukummu, tentu saja aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Pelindung Lin, perlihatkan penyelidikanmu beberapa hari ini agar dia mendengarnya satu persatu. Baik tetua, Lindong menjawab dengan hormat dan mulai mengumumkan tuduhan terhadap Qin Xiao selama bertahun-tahun satu persatu. Qin Xiao bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan lagi ketika itu mendarat di telinganya. Ye Yuan, memotong tanah dari bawah kakinya, bahkan tidak meninggalkan jejak jalan keluar terakhirnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a